Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, amin. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dan sejarah kelahiran PGRI. Latar belakang dan konteks sejarah. 1. Pendudukan Jepang, 1942 hingga 1945 Jepang menduduki Indonesia dengan janji, kemerdekaan, untuk menarik dukungan rakyat. Mereka membubarkan organisasi pergerakan nasional dan menggantinya dengan organisasi bentukan sendiri, seperti Putra, Pusat Tenaga Rakyat dipimpin oleh 4 serangkai, Soekarno, Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan KH Mas Mansur. Jawa Hokokai, Himpunan Kebaktian Jawa organisasi yang lebih sentralistik dan militeristik. Peta, pembela tanah air tentara sukarela bentukan Jepang yang melatih pemuda Indonesia dalam militer. Kelak, banyak anggota peta yang menjadi inti Tentara Nasional Indonesia, TNI. 2 Janji kemerdekaan dan bukti menjelang kekalahannya, Jepang mulai melunak. Pada 1 Maret 1945, Jepang mengumumkan pembentukan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, BUPKI atau Dokuritsu Junbicho Sakai. Badan ini bertugas mempelajari hal-hal penting mengenai tata pemerintahan Indonesia merdeka. Sidang pertama, 29 Mei, 1 Juni 1945 membahas dasar negara. Mr. Muhammad Yamin, Profesor Dr. Soepomo, dan Insinyur Soekarno menyampaikan pidato tentang dasar negara. Pidato Soekarno pada 1 Juni 1945 melahirkan konsep Pancasila. Sidang kedua, 10 hingga 17 Juli 1945 membahas rancangan Undang-Undang Dasar, UUD, termasuk pembukaannya yang memuat Pancasila. 3. Pembentukan PPKI pada 7 Agustus 1945, Jepang membubarkan BUPKI dan menggantinya dengan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, PPKI atau Dokuritsu Junbi Inkai, yang diketuai oleh Soekarno, dengan wakil Muhammad Hatta. Tugasnya adalah melanjutkan kerja BUPKI dan mempersiapkan pemindahan kekuasaan dari Jepang ke Indonesia. Peristiwa penting menjelang proklamasi. 1. Kekosongan kekuasaan, vacuum of power. 15 Agustus 1945 Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu setelah kota Hiroshima dan Nagasaki dijatuhi bom atom. Berita ini dirahasiakan oleh Jepang di Indonesia untuk menghindari kekacauan. Para pemuda, seperti Charul Saleh, Sukarni, dan Wikana, yang mendengar berita lewat siaran radio luar negeri mendesak Soekarno-Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan tanpa campur tangan Jepang. Mereka menganggap PPKI adalah badan buatan Jepang. 2. Peristiwa Rengas Dengklok, 16 Agustus 1945. Karena Soekarno-Hatta menolak desakan pemuda untuk bertindak cepat, karena mempertimbangkan situasi dan ingin melalui PPKI, para pemuda membawa mereka ke Rengas Dengklok, Karawang, untuk menjauhkan mereka dari pengaruh Jepang. Tujuannya adalah untuk meyakinkan Soekarno-Hatta bahwa Jepang telah menyerah dan para pemuda siap untuk melawan segala risiko. Di Jakarta, terjadi perundingan antara golongan muda, Ahmad Soebarjo, dan golongan tua. Ahmad Soebarjo menjamin bahwa proklamasi akan dibicarakan dan dilaksanakan paling lambat 17 Agustus 1945. Atas jaminan ini, Soekarno-Hatta dibawa kembali ke Jakarta. Perumusan naskah proklamasi. Malam hari tanggal 16 Agustus 1945, Soekarno, Hatta, dan Ahmad Soebarjo berkumpul di Rumah Laksamana Muda Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1, Jakarta. Maeda bersimpati pada perjuangan Indonesia dan rumahnya dianggap netral dari tentara Jepang. Di ruang makan, mereka merumuskan teks proklamasi. Soekarno menuliskan konsep kalimat pertama, Muhammad Hatta menyumbangkan kalimat kedua, dan Ahmad Soebarjo ikut menyumbangkan pikiran. Kalimat yang disepakati adalah, kami bangsa Indonesia dengan ini menjatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal jang mengenai pemindahan kekuasaan DLL diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo jang sesingkat-singkatnya. Teks kemudian diketik oleh Sayuti Melik dengan beberapa perubahan kecil, ejaan dan penandatanganan. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945,
atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Detik-detik proklamasi, 17 Agustus 1945. Pagi hari tanggal 17 Agustus 1945, di Rumah Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta, upacara proklamasi dilaksanakan secara sederhana. Upacara dimulai pukul 10.00 WIB. Insinyur Soekarno membacakan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia didampingi oleh Dr. Muhammad Hatta. Setelah pembacaan, dikibarkan sangsaka merah putih oleh Latumahina dan es Suhut, disaksikan oleh seluruh hadirin. Upacara diakhiri dengan sambutan oleh Soewirjo, Wali Kota Jakarta, dan Dr. Muardi, penyebaran berita dan makna proklamasi. Berita proklamasi disebarluaskan melalui radio, dibaca oleh Yusuf Ronodipuro dan rekan-rekan, surat kabar, dan selebaran. Para pemuda, seperti para anggota PETA dan pelajar, juga berperan aktif menyebarkan berita ini ke seluruh penjuru Indonesia. Makna proklamasi kemerdekaan. 1. Puncak perjuangan bangsa merupakan titik akhir perjuangan melawan penjajah. 2. Pintu gerbang menuju negara baru awal dari pembangunan negara dan bangsa Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. 3. Bermulanya tata hukum nasional, hukum kolonial diganti dengan hukum nasional Indonesia. 4. Menaikkan martabat bangsa Indonesia setara dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Sejarah kelahiran Persatuan Guru Republik Indonesia, PGRI. Sebelum PGRI lahir, organisasi guru telah ada sejak masa penjajahan Belanda. Organisasi-organisasi ini seringkali bersifat kedaerahan, etnis, atau berdasarkan jenis sekolah, mencerminkan politik divide et impera, pecah belah, pemerintah kolonial. Arti lambang Persatuan Guru Republik Indonesia, PGRI. Bentuk, cakra atau lingkaran melambangkan cita-cita luhur dan daya upaya menunaikan pengabdian terus-menerus. Ukuran, corak, dan warna, bidang di bagian pinggir lingkaran berwarna merah melambangkan pengabdian yang dilandasi kemurnian dan keberanian bagi kepentingan rakyat. Sulu berdiri tegak bercorak 4 garis tegak dan datar berwarna kuning, melambangkan fungsi guru, pada pendidikan prasekolah, dasar, menengah dan perguruan tinggi, dengan hakikat tugas pengabdian guru sebagai pendidik yang besar dan luhur. Nyala api dengan 5 sinar warna merah, melambangkan arti ideologo Pancasila dan arti teknis yakni sasaran budi pekerti, cipta, rasa, karsa dan karya generasi. 4 buku mengapit suluh, dengan posisi 2 datar dan 2 tegak, simetris, dengan warna corak putih melambangkan sumber ilmu yang menyangkut nilai-nilai moral, pengetahuan, keterampilan dan akhlak bagi tingkatan lembaga-lembaga pendidikan prasekolah, dasar, menengah dan tinggi. Warna dasar tengah hijau, melambangkan kemakmuran generasi. Semangat kelahiran PGRI. 1. Lambang persatuan. PGRI adalah simbol persatuan dari seluruh guru Indonesia yang sebelumnya terpecah belah oleh kebijakan kolonial. 2. Dukungan pada negara baru. PGRI lahir dengan semangat nasionalisme yang tinggi untuk membela dan mengabdi kepada Republik Indonesia. 3. Pejuang di 2 front. Para guru tidak hanya berjuang di front pendidikan, mencetak generasi penerus bangsa, tetapi juga turut serta dalam perjuangan fisik. Banyak guru yang masuk ke Laskar Rakyat, menjadi penyambung lidah perjuangan, dan menyemangati rakyat. 4. Pendorong pendidikan nasional. PGRI sejak awal berkomitmen untuk memajukan pendidikan Indonesia yang merdeka dan berkualitas. PGRI lahir dari rahim perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Kelahirannya pada 25 November 1945 di Surakarta, adalah sebuah pernyataan politik dan semangat persatuan dari para guru untuk mengabdi pada Republik Indonesia yang baru saja merdeka, baik melalui pendidikan maupun perjuangan fisik. Semoga ilmu yang disampaikan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.